Kamu kira mereka sukses karena lahir kaya? Salah besar. Orang Arab bukan cuma duduk manis nunggu warisan. Mereka dibentuk dari kebiasaan yang keras, disiplin, dan penuh makna. Di video ini, kita bakal bongkar rahasia di balik mental baja dan cara hidup mereka yang bikin dunia kagum. Jangan cuma nonton, pahami, karena bisa jadi itulah pola yang kamu butuhkan buat sukses di hidupmu sendiri. Banyak orang ragu memulai sesuatu karena dihantui pikiran, kalau gagal gimana? Tapi di budaya Arab, justru keberanian itu jadi bagian dari keseharian. Mereka melangkah dengan tenang, bukan karena segalanya sudah pasti, tapi karena mereka percaya satu hal: rezeki sudah diatur, tinggal dijemput. Prinsip seperti ini bukan sekadar dogma, tapi membentuk cara berpikir yang bikin mereka nggak gampang goyah. Keyakinan mereka bukan bikin pasif, tapi justru jadi bahan bakar untuk terus bergerak, mencoba, dan mengambil risiko. Dalam buku Atomic Habits, James Clear menekankan bahwa perubahan dimulai dari cara kita memandang diri sendiri. Kalau kamu menganggap dirimu sebagai orang yang tangguh, kamu akan bertindak seperti orang tangguh. Ini bukan tentang bikin target besar, tapi tentang mengubah identitas dari dalam. Dan disinilah letak kesamaan dengan filosofi hidup orang Arab. Mereka nggak hanya percaya bahwa hidup punya arah, tapi juga yakin bahwa mereka punya peran untuk memperjuangkannya sedikit demi sedikit lewat kebiasaan yang dibentuk setiap hari. Buat kita yang tumbuh di tengah budaya serba cepat dan penuh distraksi, pelajaran ini sangat penting. Daripada fokus sama pencapaian orang lain, lebih baik perkuat dulu fondasi dalam diri. Apa yang kamu yakini dan siapa kamu ingin jadi. Karena ketika identitasmu jelas dan selaras dengan tindakanmu, kamu nggak perlu lagi motivasi besar setiap hari. Kamu cukup jadi versi terbaik dari dirimu secara konsisten. Dan dari situlah kebiasaan kecil bisa mengubah segalanya. Kebiasaan kecil yang lahir dari keyakinan kuat seringkali terlihat sederhana, tapi dampaknya luar biasa. Salah satu contohnya adalah rutinitas pagi banyak orang Arab. Bangun sebelum matahari terbit untuk salat subuh, lalu langsung menyambung hari dengan bekerja atau berdagang. Bukan cuma soal ibadah, tapi ini jadi titik awal yang menetapkan ritme harian. Dari momen hening sebelum dunia sibuk, mereka sudah lebih dulu terkoneksi dengan diri sendiri, dengan Tuhan, dan dengan tujuan hidupnya. James Clear dalam Atomic Habits menyebut teknik habit stacking, menggabungkan kebiasaan yang sudah rutin dengan kebiasaan baru agar lebih mudah konsisten. Dan ini sangat relevan dengan pola hidup spiritual mereka. Setelah salat, langsung dilanjut aktivitas produktif. Setelah berdoa, langsung berusaha. Rutinitas itu jadi sistem, bukan cuma niat. Nggak perlu pakai alarm motivasi setiap hari, karena sistem itu bekerja otomatis. Inilah yang bikin mereka konsisten, bukan karena semangat tinggi, tapi karena pola yang sudah tertanam dalam kehidupan sehari-hari. Buat Gen Z dan milenial yang akrab dengan jadwal berantakan dan ritme begadang, kebiasaan spiritual pagi ini bisa jadi inspirasi. Kamu nggak harus jadi orang super religius dulu buat mulai. Cukup dengan satu kebiasaan bermakna di pagi hari. Bisa salat, journaling, baca buku, atau olahraga ringan. Yang penting, kamu mulai hari dengan kesadaran. Karena saat pagi dimulai dengan arah yang jelas, kamu nggak cuma lebih fokus, tapi juga lebih kuat menghadapi distraksi sepanjang hari. Rutinitas kecil di pagi hari bisa jadi pondasi besar buat perubahan hidup kamu. Kebiasaan pagi yang konsisten membentuk pola hidup yang stabil. Tapi keberhasilan jangka panjang juga ditentukan oleh bagaimana seseorang memulai, bahkan sejak usia sangat muda. Di banyak negara Arab,
anak-anak sudah terbiasa berinteraksi langsung dengan dunia dagang. Mereka belajar menawar, menjual, membaca peluang, dan mengelola untung rugi, bukan dari pelajaran di kelas, tapi dari pasar langsung. Bukan karena mereka dikejar target, tapi karena berdagang sudah jadi bagian dari budaya dan kehidupan sehari-hari. James Clear menekankan bahwa perubahan besar bukan datang dari langkah besar, tapi dari kebiasaan kecil yang dilakukan terus-menerus. Ini disebutnya sebagai prinsip 1% better every day. Dan kebiasaan anak-anak Arab berdagang sejak kecil adalah contoh nyata bagaimana perubahan besar dibangun dari pengalaman harian yang sederhana. Nggak heran kalau banyak dari mereka punya mental bisnis yang tajam dan tahan banting saat dewasa. Karena bagi mereka, gagal jualan itu bukan aib, tapi latihan. Mereka belajar cepat, bangkit lebih cepat. Ini jadi refleksi penting buat kita yang mungkin tumbuh dengan pola pikir harus sekolah tinggi dulu baru bisa sukses. Padahal, kesempatan belajar bisa datang dari mana saja, termasuk dari interaksi sehari-hari yang sederhana. Mulai dari jualan kecil, bangun portofolio digital, atau bikin usaha bareng teman. Nggak usah tunggu sempurna, yang penting mulai dan konsisten. Karena mental kuat dan keahlian bisnis bukan warisan genetik, itu dibentuk dari kebiasaan yang dipupuk sejak dini. Kebiasaan berdagang sejak kecil membentuk bukan hanya kemampuan jual beli, tapi juga pola pikir yang mandiri dan adaptif. Orang Arab nggak menunggu sistem dibangun oleh orang lain. Mereka justru menciptakan sistem mereka sendiri. Mereka tidak menunggu momen sempurna untuk memulai usaha karena mereka tahu peluang tidak selalu datang 2 kali. Prinsipnya sederhana. Mulailah dari apa yang ada, lalu kembangkan seiring waktu. Dan yang membuat mereka konsisten bukan motivasi, tapi struktur yang mereka bangun dalam keseharian. Dalam Atomic Habits, James Clear menekankan bahwa fokus utama seharusnya bukan pada tujuan, tapi pada sistem yang membawa kita ke tujuan itu. Tujuan hanya memberi arah, tapi sistem adalah yang menggerakkan kita setiap hari. Orang Arab tidak hanya berkata, "Saya ingin sukses." Mereka membangun sistem usaha, jaringan keluarga, dan rutinitas kerja yang terstruktur. Bagi mereka, sukses bukan mimpi besar yang jauh di awang-awang, tapi hasil dari tindakan kecil yang diulang terus-menerus. Mereka tahu bahwa dengan sistem yang tepat, hasil akan datang dengan sendirinya. Ini jadi tantangan sekaligus peluang buat kita. Banyak orang hanya fokus pada hasil akhir, ingin viral, ingin kaya, ingin cepat sukses, tapi lupa membangun sistem harian yang mendukung hal-hal itu. Padahal, kebiasaan harianlah yang menentukan arah hidup kita. Kalau kamu bisa membuat sistem kecil, seperti jadwal belajar, waktu khusus untuk kerja kreatif, atau rutinitas pagi yang teratur, kamu sedang membangun jalan menuju versi terbaik dari dirimu. Dan seperti yang dilakukan orang Arab, sistem yang kuat akan membawa kamu lebih jauh daripada semangat sesaat. Sistem yang kokoh membuat orang Arab tidak mudah tergoda oleh ilusi pencapaian semu. Coba lihat gaya hidup mereka. Di tengah kemewahan gedung pencakar langit dan mobil super mahal, banyak dari mereka tetap makan dengan tangan, duduk di karpet, dan mengenakan pakaian yang sama sehari-hari. Kesederhanaan ini bukan karena mereka tidak mampu, tapi karena mereka tahu mana yang penting dan mana yang cuma simbol. Mereka tidak menjadikan konsumsi sebagai tolak ukur harga diri, melainkan memilih hidup yang terarah dan efisien. Kebiasaan baik seringkali membosankan, nggak menarik, nggak terlihat heroik, tapi justru disitulah kekuatannya. Orang Arab menghindari gaya hidup impulsif karena mereka sadar bahwa disiplin dan kesederhanaan memberikan ruang untuk fokus.
Fokus untuk membangun bisnis, investasi jangka panjang, dan proyek sosial. Ini bukan soal menahan diri, tapi soal tahu kapan harus bilang tidak pada hal yang tidak memberi nilai jangka panjang. Mereka tahu, bukan yang paling banyak konsumsi yang menang, tapi yang paling cerdas mengelola sumber daya. Buat generasi yang hidup di era pamer digital, ini pelajaran besar. Kita sering terjebak pengen kelihatan berhasil, padahal yang lebih penting adalah menjadi berhasil. Gaya hidup yang tampak mewah di luar belum tentu berarti kokoh di dalam. Mulailah dengan pertanyaan, apa yang sebenarnya penting buat kamu? Lalu bangun kebiasaan dan pengelolaan hidup yang mendukung hal itu. Karena sukses sejati bukan tentang seberapa sering kamu ganti gadget, tapi seberapa besar dampak yang kamu tinggalkan buat diri sendiri dan orang lain. Hidup sederhana dan penuh arah bukan hanya hasil dari keputusan pribadi, tapi juga buah dari lingkungan yang saling menguatkan. Dalam budaya Arab, hubungan keluarga dan komunitas sangat erat. Mereka tidak hanya hidup bersama, tapi juga tumbuh bersama. Banyak bisnis besar lahir dari lingkup keluarga. Yang satu punya toko, sepupu jadi supplier, paman jadi investor. Ini bukan sekadar soal kerjasama, tapi tentang menciptakan sistem sosial yang mendukung pertumbuhan. Lingkungan yang penuh kepercayaan membuat keberanian mereka melangkah jadi lebih besar. James Clear dalam Atomic Habits menjelaskan bahwa lingkungan adalah salah satu faktor paling kuat dalam membentuk kebiasaan. Kalau kamu dikelilingi oleh orang-orang yang rajin, punya target jelas, dan saling support, kamu akan jauh lebih mudah membangun kebiasaan positif. Dan sebaliknya, lingkungan yang penuh distraksi, negatif, atau saling menjatuhkan bisa membuat kamu stuck di tempat yang sama. Orang Arab tahu betul kekuatan ini, makanya mereka menjaga relasi bukan cuma untuk bisnis, tapi juga untuk keberlangsungan habit dan reputasi mereka di masyarakat. Buat kamu yang merasa susah berubah atau gampang nyerah, mungkin bukan karena kamu lemah, bisa jadi karena lingkunganmu nggak mendukung. Tapi tenang, kamu bisa mulai kecil. Temukan satu orang yang satu frekuensi, komunitas yang mendukung habit positif, atau buat ruang di media sosial yang isinya inspiratif. Karena kebiasaan itu kayak tanaman. Kalau ditanam di tanah yang subur, dia akan tumbuh kuat. Dan kamu berhak menciptakan tanah suburmu sendiri, bahkan jika harus dimulai dari nol. Lingkungan yang suportif bukan hanya membangun rasa aman, tapi juga jadi tempat lahirnya reputasi. Dalam budaya Arab, reputasi bukan hal sepele, itu aset. Nama baik bisa menentukan apakah bisnismu dipercaya, apakah orang mau berinvestasi, bahkan apakah pelanggan kembali. Nggak heran kalau banyak dari mereka menjaga hubungan dengan sangat hati-hati. Sekali dipercaya, mereka jaga kepercayaan itu seperti menjaga harta. Karena di sana, kepercayaan bukan dibeli, tapi dibangun lewat konsistensi, komitmen, dan akhlak dalam bertransaksi. Hal ini selaras dengan konsep identitas berbasis kebiasaan dalam Atomic Habits. James Clear menjelaskan bahwa setiap tindakan kita adalah suara yang memilih siapa kita sebenarnya. Kalau kamu konsisten menunjukkan integritas, maka perlahan identitasmu akan tertanam sebagai pribadi yang dapat dipercaya. Dan dari situlah lahir reputasi. Bukan dari promosi besar-besaran, tapi dari kebiasaan kecil yang berulang. Datang tepat waktu, jujur dalam janji, dan sopan saat berinteraksi. Reputasi bukan dibangun dalam sehari, tapi dihancurkan bisa dalam satu kesalahan. Maka habit menjaga konsistensi jadi penting banget. Buat kamu yang sedang membangun karier, usaha, atau personal brand, jangan buru-buru pengen dikenal luas. Fokus dulu jadi pribadi yang bisa dipercaya.
Di era serba cepat ini, yang bertahan bukan cuma yang paling keren tampilannya, tapi yang paling kuat karakternya. Orang akan ingat bagaimana kamu memperlakukan mereka, bukan seberapa keren bioprofilmu. Jadi, bangun reputasi bukan lewat pencitraan, tapi lewat kebiasaan. Karena ketika nama baikmu kuat, peluang akan datang sendiri tanpa kamu harus mengejar terlalu keras. Reputasi yang kuat memberi rasa percaya diri. Dan dari situlah keberanian orang Arab untuk melangkah semakin kokoh. Tapi jangan bayangkan mereka asal nekat. Justru, keberanian mereka dilandasi oleh perhitungan. Mereka tahu kapan harus ambil risiko, kapan harus tahan, dan kapan waktunya mundur untuk evaluasi. Mereka tidak terpaku pada satu proyek. Kalau gagal, ya coba lagi. Kalau berhasil, mereka cari cara untuk memperbesar skala. Sikap seperti ini membuat mereka tahan banting dalam dunia bisnis yang penuh ketidakpastian. James Clear dalam Atomic Habits menyebut bahwa kegagalan adalah bagian dari sistem belajar. Kebiasaan bukan tentang selalu berhasil, tapi tentang kemampuan untuk kembali ke jalur meskipun sempat jatuh. Orang Arab paham betul filosofi ini. Mereka tidak menganggap kegagalan sebagai akhir, tapi sebagai umpan balik. Mereka fleksibel, tapi tetap fokus. Dan yang menarik, mereka tidak membiarkan emosi menahan langkah. Karena dalam setiap kegagalan, mereka justru menemukan celah untuk tumbuh lebih baik. Mereka menanam kebiasaan untuk tidak menyerah. Buat kamu yang mungkin sedang ragu memulai atau pernah gagal di tengah jalan, pelajaran ini penting. Keberanian tidak berarti impulsif. Keberanian adalah kesiapan untuk bertindak dengan sadar, meski tahu ada risiko. Dan itu bisa dilatih lewat kebiasaan kecil. Evaluasi mingguan, menulis jurnal kegagalan, atau sekadar memberi ruang untuk mencoba ulang tanpa menyalahkan diri. Karena sukses bukan soal siapa yang paling cepat, tapi siapa yang paling konsisten belajar dari kesalahan. Dan orang Arab menunjukkan bahwa keberanian dan logika bisa berjalan beriringan sebagai strategi hidup. Di balik keberanian mengambil risiko, ada satu lagi ciri khas orang Arab yang patut ditiru: kesabaran dalam membangun. Mereka dikenal sebagai investor ulung, terutama dalam properti dan bisnis jangka panjang. Tanah, ruko, apartemen, ladang kurma, semua itu bukan investasi yang langsung cuan besok pagi. Tapi mereka tetap konsisten, karena mereka paham bahwa kekayaan sejati dibangun pelan-pelan. Prinsip mereka sederhana: bangun hari ini, nikmati 10 tahun ke depan. Dan pola pikir ini sangat bertolak belakang dengan budaya serba instan yang kini banyak menjebak generasi muda. Dalam Atomic Habits, James Clear menjelaskan konsep delayed gratification, kemampuan menunda kepuasan demi hasil yang lebih besar di masa depan. Kebiasaan baik seringkali nggak langsung kelihatan hasilnya. Tapi justru karena itulah ia begitu bernilai. Orang Arab tidak buru-buru menikmati hasil. Mereka sabar merawat aset, menyusun strategi, dan memperluas jangkauan. Mereka menanam sesuatu yang tidak hanya bermanfaat untuk diri sendiri, tapi bisa diwariskan lintas generasi. Ini bukan sekadar cari untung, tapi tentang menciptakan keberlanjutan. Buat Gen Z dan milenial yang hidup di era instant gratification, dari likes, views, sampai uang cepat, pelajaran ini jadi alarm penting. Kalau mau sukses yang tahan lama, mulai biasakan diri membangun, bukan cuma menikmati. Mau itu belajar skill baru, investasi kecil, atau membangun personal brand, semua butuh waktu dan konsistensi. Jangan buru-buru pindah jalur hanya karena hasil belum terlihat. Karena seperti orang Arab yang sabar menanam hari ini, akan memanen ketenangan dan kemapanan besok lusa. Kesabaran dalam berinvestasi
nggak datang begitu saja. Itu dilatih dari disiplin sehari-hari. Salah satu yang paling menonjol dari orang Arab adalah kedisiplinan mereka dalam menjalani ibadah. Salat 5 waktu dijalankan tepat waktu, bahkan banyak yang langsung memulai hari produktif setelah salat subuh. Rutinitas spiritual ini bukan cuma soal kewajiban, tapi membentuk struktur hidup yang rapi. Mereka memaknai waktu sebagai amanah dan ibadah sebagai titik balik kesadaran dalam menjalani setiap aktivitas. Ini bukan sekadar ritual, tapi sistem hidup yang tertanam kuat. James Clear dalam Atomic Habits menyebut bahwa salah satu kunci perubahan jangka panjang adalah konsistensi yang dibangun lewat ritual harian. Semakin rutin kita melakukan sesuatu, semakin mudah bagi otak kita untuk menjalankannya tanpa perlu berpikir ulang. Orang Arab membuktikan bahwa ibadah yang dijalankan konsisten melatih pola pikir tertib dan terarah. Jika mereka bisa menjaga waktu salat dengan disiplin, mereka pun cenderung menjaga waktu kerja, waktu istirahat, bahkan waktu untuk keluarga. Disiplin spiritual jadi pondasi kedisiplinan produktif. Buat kita yang sering merasa waktu habis entah kemana, ini jadi refleksi penting. Kita nggak perlu langsung punya jadwal hidup sempurna. Mulailah dari satu kebiasaan kecil yang dilakukan rutin. Misalnya bangun pagi, menulis to-do list, atau menyisihkan waktu refleksi harian. Kebiasaan kecil yang dijalani dengan hati-hati bisa jadi titik awal untuk hidup yang lebih terstruktur. Karena ketika hidup punya ritme, fokus jadi lebih mudah dijaga. Dan seperti orang Arab, kita bisa belajar bahwa disiplin bukan beban. Justru dia yang membuka ruang untuk kita bertumbuh maksimal. Disiplin spiritual yang tertanam kuat membuat orang Arab terbiasa hidup dalam ritme yang konsisten. Tapi di balik semua rutinitas itu, mereka juga paham bahwa semangat bukan sesuatu yang bisa diandalkan setiap hari. Mereka tidak menunggu mood bagus untuk bekerja atau motivasi tinggi untuk memulai sesuatu. Yang mereka andalkan adalah sistem dan kebiasaan. Karena bagi mereka, kesuksesan itu bukan soal momen besar yang membakar semangat, tapi tentang langkah kecil yang terus dijaga, bahkan saat hati sedang lelah. Dalam Atomic Habits, James Clear menjelaskan bahwa motivasi datang dan pergi, tapi sistem adalah yang membuat kita tetap bergerak. Kebiasaan yang dibentuk lewat pengulangan akan lebih tahan lama daripada semangat yang meledak sesaat. Orang Arab mempraktikkan ini secara nyata. Mereka tetap berdagang meski cuaca terik, tetap bangun pagi meski semalam begadang, tetap menanam investasi meski hasilnya belum kelihatan. Karena mereka tahu, kerja keras dan ketekunan akan membentuk jalan, bukan sekadar menunggu jalan dibukakan. Buat kamu yang sering merasa kehilangan arah saat motivasi drop, ini saatnya menggeser fokus. Jangan terlalu bergantung pada semangat yang naik turun. Fokuslah pada membangun kebiasaan kecil yang realistis dan bisa dijaga dalam jangka panjang. Mulai dari hal yang bisa kamu ulang setiap hari, menulis ide, belajar 30 menit, menghindari distraksi digital. Karena seperti yang dilakukan banyak orang Arab, ketekunan tanpa banyak drama, itulah yang perlahan tapi pasti mengantar mereka pada perubahan besar. Dan kabar baiknya, itu semua bisa kamu tiru. Ketika kamu menyadari bahwa konsistensi adalah kunci, kamu juga akan paham satu hal penting. Sukses bukan hak eksklusif satu bangsa atau golongan. Apa yang membuat banyak orang Arab berhasil bukan karena mereka terlahir spesial, tapi karena mereka menanam kebiasaan yang selaras dengan nilai, sistem, dan tujuan hidup mereka. Mereka tidak menunggu dunia berubah untuk mereka berubah agar bisa menaklukkan dunia dengan cara mereka sendiri. Dan kabar baiknya,
Pola pikir serta kebiasaan seperti itu bisa dipelajari oleh siapa saja, termasuk kamu. Dalam Atomic Habits, James Clear menyebut bahwa setiap tindakan kecil adalah suara yang memilih identitas kita. Artinya, kamu nggak harus menunggu jadi orang hebat dulu untuk bertindak seperti orang sukses. Justru, dengan mulai bertindak seperti orang sukses, meski lewat hal-hal kecil seperti bangun pagi, disiplin waktu, atau mengelola uang, kamu sedang membentuk identitas dan masa depanmu. Seiring waktu, kebiasaan-kebiasaan ini akan menjadi fondasi kuat yang menopang perubahan besar. Dan yang menarik, semua itu bisa dimulai hari ini, dari langkah paling sederhana. Jadi, kamu nggak perlu jadi orang Arab untuk sukses seperti mereka. Tapi kamu bisa belajar dari filosofi dan nilai-nilai hidup mereka, berani melangkah, tahan banting, disiplin waktu, menjaga nama baik, dan berpikir jangka panjang. Semua itu bisa kamu sesuaikan dengan budaya, kepercayaan, dan gaya hidupmu sendiri. Karena belajar dari budaya lain bukan berarti kehilangan jati diri. Justru itu tanda bahwa kamu terbuka, mau berkembang, dan punya semangat memahami dunia lebih luas. Dan seperti kata penutup video ini, belajar bukan cuma soal tahu, tapi soal memahami dan mempraktikkan. Sekarang, giliran kamu.